أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaknya ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaknya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furqan. Maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu, dan supaya kamu mengagungkan Allah, karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu supaya kamu bersyukur. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना मुझे. Ayah, tadi ada lihat ibu
Lagi makan di dapur, kan ibu puasa. Itu ibu bukan lagi makan, Dek. Tapi ibu lagi nyicipin makanan yang ibu masak. Kan sama aja ya, sama-sama masukin makanan ke dalam mulut. Iya betul Kak, tapi kalau hanya nyicipin aja nih, itu nggak bikin batal puasa. Asalkan, nih perhatiin ya, asalkan yang kita cicipin itu nggak sampai masuk ke kerongkongan. Oh gitu. Emang itu nggak bikin kita batal puasa ya? Nah enggak Kak, yang penting habis nyicipin kayak ibu tadi, ibu langsung kumur-kumur supaya nggak nempel di mulut. Nah gitu. Oh gitu ya. Memang apa aja sih ya yang boleh dilakukan saat puasa? Nah antara lain yang Dek ya, berkumur. Tapi nih Dek, jangan sampai berlebihan apalagi ketelan. Terus ya? Ada lagi Dek, yang boleh itu ya mencicipi makanan yang kayak ibu tadi tuh. Dan masih banyak lagi Dek. Kalau yang tidak diperbolehkan apa ya? Nah yang nggak boleh itu Kak, itu makan dan minum di siang hari. Terus muntah yang disengaja. Oh gitu. Nah Kak, Adek mau tahu lebih dalam nggak apa yang boleh sama nggak boleh kita lakukan saat puasa? Mau ya. Nah kalau gitu yuk kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, saya Asep Nasiruddin akan menemani Anda semua dalam program Keluarga Ramadan. Nah, episode kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan ketika berpuasa. Nah, salah satu tujuan daripada puasa adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi dengan kita menjadi orang yang bertakwa tadi, ya, tentu tidak bisa diperoleh, ya, hanya sekadar berpuasa secara zahir saja. Akan tetapi, ya, perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita ini, ya, tidak sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ya, ketika kita berpuasa secara zahir, ya, kita menahan makan dan minum, ya. Kemudian mulut kita pun gitu ya, ataupun telinga kita pun, mata kita pun menahan diri dari sesuatu yang sia-sia ataupun yang menjurus kepada keburukan. Oleh karena itu, ya, puasa pada bulan Ramadan wabil khusus, ya, kita meningkatkan, ya, ibadah kita kepada Allah Ta'ala, ya, dengan meninggalkan, ya, keburukan-keburukan baik secara nyata gitu ya, dengan tangan, ya, ataupun dengan perbuatan kita. Kemudian, ya, kita berusaha, ya, sejauh mungkin, ya, meninggalkan keburukan-keburukan tersebut. Kita jangan sampai sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, betapa banyak orang yang melakukan berpuasa, ya, akan tetapi mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa, ya, kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, oleh sebab itu wajib bagi kita semua untuk mencegah diri dari, ya, perbuatan yang menjadikan pahala ataupun amalan puasa kita rusak. Nah, berikut ini, ya, berkenaan dengan hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa, terutama menyangkut dari puasa secara zahir, ya. Yang pertama adalah mandi untuk mendinginkan badan. Nah, diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdurrahman, ya, seorang sahabat Nabi SAW. Ia berkata bahwa aku melihat Rasulullah SAW di Al-Araj, yaitu nama suatu desa yang berjarak beberapa hari perjalanan dari Madinah, yang mana beliau sedang menyirami kepalanya dengan air, ya. Sedangkan pada saat itu beliau sedang berpuasa, yaitu karena hausnya, ya, ataupun karena panas yang begitu terik, ya.
Nah, jadi dari sini ya dapat dikatakan bahwa kita boleh ya mandi baik dengan di bawah keran gitu ya, ataupun bisa juga dengan menyelam gitu ya ketika berpuasa, dengan syarat ya air yang sampai kepada kita itu ya tidak sampai masuk ke dalam mulut ya, ataupun badan kita ataupun perut kita. Nah, kemudian yang kedua adalah berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan tidak berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dengan sangat, kecuali sedang berpuasa. Nah, jadi dalam keadaan biasa ya di bulan Ramadan atau ketika tidak berpuasa, ketika kita berwudu kita diperintahkan untuk menghirup ya air melalui hidung itu ya agak dalam ya ketika membasuh hidung. Nah, tapi ketika bulan Ramadan atau ketika kita puasa ya, maka intensitas daripada air yang masuk ke hidung kita ini ya tidak terlalu dalam. Kemudian yang ketiga yang boleh dilakukan ya selama puasa itu adalah hijamah ya, atau berbekam, dan juga donor darah. Mengenai ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi SAW beliau pernah berbekam sedangkan beliau berpuasa. Nah, mengenai donor darah ya, menurut beberapa ulama ya ataupun ahli tafsir, karena nas daripada donor darah ini tidak ada ya, sehingga lebih kepada hijamah tadi gitu ya. Apalagi donor darah ini ya sangat menyehatkan badan kita, dan juga ya kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, sehingga ya kita di jemaah sudah terbiasa untuk melaksanakan donor darah ya setiap bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah mencium suami atau istri. Diriwayatkan dari Hadat Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau bercerita Rasulullah SAW pernah mencium beliau yang mana pada saat itu ya sedang berpuasa. Hanya saja beliau adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya di antara kalian. Nah, jadi yang digarisbawahi adalah hanya mencium ya, sehingga tidak adanya syahwat ya ataupun sesuatu yang menjurus lebih lagi kepada itu. Kemudian yang kelima adalah bangun setelah waktu subuh ya dalam keadaan junub ya. Baik junub dalam artian ya karena mimpi basah ataupun setelah berhubungan badan. Di sini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah mendapati fajar telah terbit sedangkan beliau dalam keadaan junub karena bercampur dengan istrinya. Setelah itu beliau mandi dan melanjutkan puasanya. Nah, kemudian yang keenam adalah mencicipi makanan ya selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, jadi tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa ya mencicipi cuka ataupun sesuatu selama tidak masuk ke kerongkongan. Nah, jadi ini biasanya ya ibu-ibu ya ataupun para istri yang biasa memasak masakan. Nah, jadi ketika bulan puasa gitu ya atau ketika melaksanakan puasa mereka biasa mencicipi makanan gitu ya. Nah, jadi selama makanan itu tidak masuk ke kerongkongan ataupun hanya di lidah saja, maka hal itu diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh adalah bersiwak ya, memakai wangi-wangian ataupun meminyaki rambut ya. Nah, terutama bersiwak ya ataupun menggosok gigi ini adalah sebagai sunnah ya, kebiasaan Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu ya, Huzur menyampaikan bahwa mau pagi gitu ya, mau siang ataupun mau sore kita boleh ya menggosok gigi ya, termasuk menggunakan pasta gigi juga. Nah, selanjutnya ya, berkenaan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berpuasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita ya, baik itu makanan ataupun minuman ya, ataupun yang lainnya. Karena jelas di dalam Al-Quran ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai tampak kepada kalian benang putih
terpisah dari benang hitam pada waktu pagi. Setelah itu sempurnakanlah puasa dari pagi sampai malam. Nah jadi ya, selama siang hari dari pagi sampai sore ya, dari kita sahur sampai menjelang berbuka puasa ya. Nah, jadi kita dilarang untuk memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita ya. Nah di sini tentu termasuk adalah merokok juga ya. Karena meskipun rokok itu tidak dikategorikan makanan atau minuman ya, tapi ya dikatakan bahwa seseorang yang sedang merokok itu ya, dia memasukkan ya banyak partikel-partikel ke dalam perutnya ya, seperti itu. Nah jadi memasukkan sesuatu ya, ataupun makan dan minum dengan sengaja pada bulan Ramadan itu yang tidak boleh. Nah kecuali lupa ya, ataupun tanpa kita sadari. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa seandainya ada orang yang makan dan minum pada saat puasa karena lupa ya, maka puasanya tidak batal. Hendaknya dia melanjutkan puasanya, karena pada saat itu Allah yang sedang memberinya makan. Ya, jadi ya kalau lupa itu berbeda cerita ya. Nah, jadi boleh diteruskan puasanya. Nah kemudian yang kedua adalah yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Dikatakan di dalam hadis bahwa seandainya orang yang berpuasa muntah tanpa sengaja, maka puasanya tidak perlu diqadha. Namun ketika seorang yang berpuasa itu muntah dengan sengaja, maka ia harus mengqadhanya. Nah kemudian yang ketiga ya, yang tidak boleh dilakukan adalah berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Sebagaimana ya hadis yang sering kita dengar ya, di mana ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ia mengatakan bahwa celaka saya ya Rasulullah. Beliau SAW bersabda, apa yang membuat engkau celaka? Nah laki-laki itu mengatakan bahwa saya telah berhubungan ya dengan istri saya pada siang hari ya di bulan Ramadan. Nah Rasulullah mengatakan bahwa sanggupkah engkau memerdekakan seorang budak? Laki-laki itu mengatakan tidak. Beliau bersabda lagi, apakah engkau kuat ya berpuasa selama 60 hari ataupun 2 bulan berturut-turut? Ia juga mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ya, mampukah engkau memberi makan ya kepada 60 orang fakir miskin? Ya. Ia mengatakan tidak ya. Kemudian laki-laki itu duduk ya. Rasulullah SAW ya pergi ke belakang, ya, beliau mengambil wadah yang besar yang berisi kurma ya. Beliau mengatakan bahwa sedekahkanlah ini kepada fakir miskin ya, atau kepada orang yang membutuhkan. Nah laki-laki itu menjawab bahwa wahai Rasul ya, orang yang paling miskin di kampung itu adalah saya. Kemudian Rasul tertawa ya, sampai gigi seri beliau kelihatan ya. Nah beliau mengatakan bahwa kalau begitu ambillah ya kurma ini dan bagikanlah kepada keluarga kalian. Nah oleh karena itu ya, di dalam bulan Ramadan ini hal-hal yang sangat tidak boleh dilakukan ya, terutama akan merusak puasa secara zahir ya. Dan kita ya dilarang untuk tidak berpuasa 1 hari pun ya tanpa ada alasan ataupun tanpa ada rukhsah ya dari Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwa man aftarata yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin lam yaqdihi wa in samad dahara kullah. Barang siapa meninggalkan sehari ya, puasa Ramadan tanpa alasan, maka dia tidak akan bisa menggantinya. Dan kesalahannya tidak bisa diperbaiki ya, seandainya dia berpuasa sepanjang hidup. Atau dalam hadis lain ada dikatakan bahwa barang siapa yang berbuka ya, walaupun 1 hari pada bulan Ramadan ya, bukan karena sakit ya, atau bukan karena ada keringanan, maka dia tidak bisa mengqadhanya meskipun ya, dia berpuasa sepanjang hidupnya. Nah selanjutnya ya, di samping kita berpuasa ya, secara zahir menahan lapar dan haus ya. Nah jadi kita pun berusaha supaya mulut kita ya, mata kita pun berpuasa ya. Nah oleh karena itu ya,
bagaimana supaya amalan puasa kita jangan hilang, ya, maka kita harus menghindarkan diri dari, ya, hal-hal yang mengarah kepada keburukan, ya. Sehingga puasa, ya, puasa kita amalannya, ya, ataupun pahala yang menjadi hilang ataupun rusak. Salah satunya yang pertama yang harus kita hindari adalah berbohong, ya, ataupun berdusta. Nah, di dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan perbuatan dusta itu dan melakukan tindakan kebodohan, ya, ataupun melakukan amal perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, ya, maka Allah Ta'ala tidak membutuhkan puasanya, ya, walaupun ia telah meninggalkan makan dan minum, ya. Nah, jadi seorang yang berpuasa kemudian dia masih berdusta, ya, masih berbohong, ya. Nah, jadi memang secara zahir puasanya tetap tidak batal, ya. Tapi tentu, ya, pahala ataupun amalan puasanya itu menjadi rusak, ya. Kemudian yang kedua adalah berkata keji. Di dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan keji atau perkataan yang dusta, maka Allah Ta'ala tidak membutuhkan puasanya walaupun dia telah meninggalkan makan dan minum. Jadi perkataan yang keji, ya, perkataan yang kotor, perkataan yang tidak baik, ya, dan tentu itu yang harus kita hindari ketika kita berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah berlaku riya, ya. Di dalam hadis dikatakan bahwa puasa itu tidak boleh ada riya di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, puasa ini adalah kepunyaan aku, ya, sehingga hanya akulah yang akan mengganjarnya. Sesungguhnya, ya, ia meninggalkan makan dan minum karenaku. Selanjutnya, ya, yang keempat adalah berkata kotor dan berbuat bodoh. Hadats Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, puasa itu adalah benteng. Maka janganlah berkata kotor, ya, atau rapat. Jangan juga berbuat bodoh, ya, ataupun perbuatan yang bertentangan dengan agama. Apabila di antara kalian ada yang diajak, ya, berkelahi ataupun ada yang menghinanya, maka katakan kepadanya bahwa saya sedang berpuasa. Nah, jadi di satu pihak kita, ya, tidak berkata kotor, ya, kita tidak mencaci maki orang lain, ya. Kemudian di sisi yang lain, ya, ketika ada orang lain yang mengejek kita, ya, yang menghina kita, ya, tentu kita harus bersabar, ya, dan kita katakan kepada mereka bahwa kita sedang berpuasa. Nah, kemudian, ya, yang kelima adalah bergibat, ya, ataupun mengadu domba. Sebagaimana dikatakan dalam hadis bahwa tidak ada puasa bagi orang yang jatuh di dalam gibat atau menceritakan keburukan saudaranya, kemudian namimah, ya, kemudian berkata kotor yang menjurus ataupun perkataan yang menjurus ke arah itu, ya. Nah, jadi, ya, mengadu domba, ya, membicarakan orang lain, ataupun namimah tadi, ya, namimah ini memprovokasi, gitu, ya, menghasut orang lain. Nah, ini pun yang dilarang ketika berpuasa. Nah, pemirsa MTA, ya, dimanapun Anda berada, tentu banyak sekali, ya, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ya, selama kita menjalankan ibadah puasa, ya. Apa yang tadi saya sampaikan adalah hanya sebagian kecil saja, gitu, ya. Dan tentunya, ya, yang harus kita lakukan adalah kita berusaha supaya amalan puasa kita ini, gitu, ya, kita menahan secara zahir, gitu, ya, menahan makan, minum, atau sesuatu yang tidak membatalkan, ya, yang tidak masuk ke dalam perut kita, gitu, ya, secara zahir. Kemudian di lain pihak, gitu, ya, kita pun, ya, secara amalan, gitu, ya, kita menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia, ya, dari amalan-amalan yang menjurus kepada keburukan. Nah, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, ya, demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Semoga
apa yang tadi saya sampaikan bisa menemani ya ibadah puasa pada kesempatan bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kakak sekarang tahu apa yang boleh dan tidak dibolehkan saat melakukan puasa ya. Adik juga. Nah, alhamdulillah nih, kakak sama adik udah ngerti. Jadi kalau ngeliat ibu lagi nyicipin makanan kayak tadi, ya berarti bukan lagi makan ya.